Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Bertemu lagi dengan Budian. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan minggu lalu, kalian telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup yaitu suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tokoh klasifikasi makhluk hidup yaitu Carolus Linnaeus. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah ilmu taksonomi. Setiap tingkatan akan disebut dengan takson. Selanjutnya yaitu urutan takson pada makhluk hidup, urutan tingkatan pada makhluk hidup. Pada takson hewan, yaitu pada tingkat pertama ada kingdom atau kerajaan, kemudian phylum, kelas, ordo, family, suku atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Sedangkan pada takson tumbuhan yaitu kingdom atau kerajaan, divisi, kelas, ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, dan spesies. Yang membedakan takson hewan dan takson tumbuhan yaitu pada tingkatan kedua. Untuk hewan, tingkatan kedua ada phylum, sedangkan untuk tumbuhan tingkatan kedua ada divisi. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom dibagi menjadi Monera, Protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Ciri-ciri Monera yaitu bersifat prokaryotik atau tidak punya membran inti sel, bersifat uniseluler atau bersel tunggal, berkembang biak dengan membelah diri. Contoh Monera yaitu bakteri dan alga hijau biru. Keduanya tidak memiliki inti sel. Kemudian selanjutnya ciri-ciri Protista. Bersifat eukariotik, punya membran inti sel, bersifat uniseluler, bersel tunggal, dan multiseluler, bersel banyak, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Protista dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada protista mirip hewan, contohnya ada protozoa, kemudian protista mirip tumbuhan, contohnya ganggang atau alga, dan protista mirip fungi atau jamur, contohnya jamur lendir. Berikut contoh-contoh dari protista. Ada protozoa yaitu protista mirip hewan, ini ganggang, protista mirip tumbuhan, dan jamur lendir adalah protista mirip jamur. Selanjutnya kingdom yang ketiga yaitu ciri-ciri fungi. Bersifat eukariotik atau memiliki inti sel, bersifat uniseluler, bersel satu, dan multiseluler, bersel banyak, tersusun atas benang-benang hifa, bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi jamur itu tidak dapat membuat makanan sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri plantae. Plantae atau tumbuhan yaitu cirinya bersifat eukariotik, mempunyai sel, bersifat multiseluler, bersel banyak, dan autotrof, dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh plantae ada dibagi menjadi 2 yaitu lumut atau bryophyta. Contohnya ciri-ciri dari lumut yaitu talophyta atau akar, batang, daun belum sejati. Akarnya semu atau rhizoid, reproduksi menggunakan spora.
Kemudian ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pteridophyta ini memiliki ciri-ciri Karmophyta, sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Berakar serabut, reproduksi menggunakan spora, daun mudanya menggulung. Kingdom Plantae dibagi lagi menjadi tumbuhan berbiji atau Spermatophyta, yaitu dibagi menjadi Gymnospermae atau berbiji terbuka dan Angiospermae atau berbiji tertutup. Contoh dari Gymnospermae yaitu ada Pachyceci, melinjo, pinus, ginkgo, dan tumbuhan ginkgo. Sedangkan untuk ciri Angiospermae atau berbiji tertutup ada semangka, anggur, kesemek, persik, apel, dan alpukat. Kingdom Plantae dibagi menjadi tumbuhan berbiji atau Spermatophyta, ciri-ciri Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk Gymnospermae, bakal biji tidak tertutup oleh daun buah, batang berkambium, berkayu, akar tunggang, berkambium, daun umumnya tebal dan kaku, terjadi pembuahan tunggal. Alat reproduksi disebut stobilus. Sedangkan untuk Angiospermae yaitu bakal biji tertutup oleh daun buah, batang berkambium atau tidak, akar tunggang atau serabut, daun pipih, tulang daun beraneka ragam. Tidak terjadi pembuahan ganda. Alat reproduksi disebut dengan bunga. Angiospermae dibagi lagi menjadi dua, yaitu monokotil atau biji berkeping 1 dan dikotil, biji berkeping 2. Ciri-ciri monokotil dan dikotil adalah untuk monokotil sistem akar serabut. Kemudian bunganya, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Batangnya berkas pengangkut tersebar. Sedangkan tulang daun sejajar atau melengkung. Sedangkan untuk ciri-ciri untuk ciri-ciri dikotil yaitu sistem akar tunggang, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, tulang daun menyirip atau menjari. Ini semua ciri-ciri dikotil. Selanjutnya kita masuk ke kingdom Animalia. Animalia atau hewan berciri eukariotik, memiliki inti sel, bersifat multiseluler, bersel banyak, dan heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri atau membutuhkan makhluk hidup lain untuk mencari makan. Kemudian Animalia dibagi lagi menjadi 2, yaitu Avertebrata, A yang artinya tidak, vertebrata artinya tulang belakang, berarti tidak mempunyai tulang belakang, dan vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Avertebrata dibagi menjadi hewan porifera atau hewan berpori, moluska atau hewan lunak, Platyhelminthes atau cacing pipih, Nematelminthes atau cacing giling, Cleoterantha atau hewan berongga, Anthropoda atau hewan berbuku-buku, Annelida, cacing gelang, dan Echinodermata, hewan berkulit duri. Berikut merupakan contoh dari porifera atau hewan berpori. Ada Euplesia aspergicum, Euspongia silona. Kemudian pada Platyhelminthes contohnya ada Planaria,
ada Cassiopola, dan lain sebagainya. Untuk contoh dari Coeloteranta yaitu ubur-ubur dan hewan hidra. Untuk Nematelmintes atau cacing giling yaitu ada cacing perut dan cacing tambang. Contoh untuk moluska atau hewan lunak ada siput, gurita, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh antropoda atau hewan berbuku-buku yaitu ada udang, kalajengking, serangga, luwing, dan lain sebagainya. Untuk hewan Echinodermata atau hewan yang berkulit duri ada bintang laut, landak laut, bintang ular, ada lili laut, teripang laut. Kemudian untuk contoh Annelida yaitu ada atau cacing gelang, ada cacing tanah dan lintah. Yang kedua yaitu vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang, yaitu ada Pisces atau sejenis ikan, amfibi yang hidup di dua alam ada katak, kemudian reptil yang bergerak dengan merayap ada buaya, ular, kadal, kemudian aves ada sejenis burung, ada burung dara, ayam, itik, dan lain sebagainya. Kemudian ada mamalia atau hewan menyusui, ada kambing, gajah, sapi, kucing, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kunci determinasi, merupakan kunci yang berguna untuk mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan keterangan mengenai ciri-cirinya. Misalnya kita mau menentukan moluska, kita harus membuat kunci dikotom, yaitu yang membedakan, yang berbeda. Misalnya ini 1A, hewan tidak memiliki ruas tulang belakang atau A vertebrata. Berarti yang B, hewan yang memiliki ruas tulang belakang vertebrata. Sama 2, yaitu tubuh, kepala, dan dada menyatu. Kebalikannya, tubuh lunak banyak mengandung lendir, dan seterusnya seperti itu. Mari kita mencari moluska. Moluska itu hewan lunak, berarti tidak memiliki tulang belakang atau A vertebrata. Maka kita tulis 1A, kemudian kita menuju angka 2. Moluska itu cirinya bertubuh lunak, banyak mengandung lendir. Langsung 2B, kayak gitu. Misal kita mau cari vertebrata juga seperti itu. A, vertebrata itu apa? Hewan yang memiliki tulang belakang, berarti A, B, kayak gitu langsung. Seperti itu. Kemudian di sini Budian punya soal. Dimohon dengan sangat anak-anak mengerjakan soal ini. Dikumpulkan, kalau luring juga boleh. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.